Itu baju siapa? Kamu bawa perempuan lain ke sini? Bu, jangan asal tuduh. Mungkin ini punya kamu. Itu bukan baju saya. Ah, pusing kepala saya. Saya mau ke warung. Walaupun masih kecil tapi masih inget gitu. Sampai sekarang tuh aku masih inget. Bapakku selalu nyakitin mamaku. Aku diundang kemana-mana. Gelapnya itu bukan hanya konsumsi narkoba aja ya, tapi lebih ke aku itu suka banget melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Aku bisa nyembah Tuhan di atas panggung, dengan waktu yang berbeda besoknya aku bisa main perempuan. Sahabat, ketika kita mengikut Tuhan, seringkali kita berpikir bahwa semuanya akan berjalan lebih mudah. Tetapi pada kenyataannya tantangan tetap datang. Bahkan rasanya lebih berat untuk dihadapi. Seperti sahabat kita yang satu ini. Ia pernah dikucilkan. Ia merasa harus menghadapi semuanya seorang diri. Bahkan ia pernah berada dalam titik terendah di dalam hidupnya. Hingga ingin mengakhiri segalanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan bagaimana hidup bisa tetap berjalan di tengah keadaan yang sepertinya mustahil untuk dihadapi? Mari kita saksikan kisah yang berikut ini. Itu baju siapa? Kamu bawa perempuan lain ke sini? Bu, jangan asal tuduh. Mungkin ini punya kamu. Itu bukan baju saya. Ah, pusing kepala saya. Saya mau ke warung. Walaupun masih kecil tapi masih inget gitu. Sampai sekarang tuh aku masih inget. Bapakku selalu nyakitin mamaku. Ibu jangan nangis. Ibu bangun. Ibu bangun ibu. Ibu bangun. Tolong. Makanya mamaku ini sakitnya stroke. Mamaku mungkin udah terlalu banyak pikiran ya sama bapakku. Kalau kamu memilih jalan yang berbeda, asal kamu bahagia, Ibu akan mendukungmu. Ini Ibu cuma punya ini. Anggap saja Ibu selalu di dekat kamu. Meli nggak mau, Bu. Enggak. Ibu enggak. Ibu enggak. Ibu bangun. Setelah aku kelas 5 SD, ibuku meninggal. Lalu aku diurus dengan bapakku. Bapakku menikah lagi dengan ibu tiriku yang sekarang. Dan aku diurus sama adiknya nenekku. Aku di situ ngerasa kok kayak gini banget hidup gitu ya. Ya, kenapa harus begini sih? Emak meninggal semuanya berubah gitu. Kenapa gitu. Aku juga berpikir kalau mamaku ada mungkin aku nggak seperti ini. Meli mau ikut ibu aja. Setelah ibuku meninggal, nenekku meninggal, dan bapakku menikah lagi, di situ kayak hati aku tuh hancur gitu. Sorry ya. Orang yang aku sayang, mereka pergi. Kayak aku ngerasa aku nggak punya siapa-siapa gitu. Merasa terpojokkan, merasa tidak dipeduliin, tidak disayang.
mereka bilang ke orang-orang kalau Meli menjadi beban di keluarga ini. Lalu ada baygon, aku minum baygon, sempat juga set tangan, kok nggak mati gitu kan. Aku kesal juga, harus gimana. Sempat terlintas apa kereta gitu kan. Karena saking stresnya, melihat keadaan, bapakku nggak peduli sama aku, kakakku juga nggak peduli sama aku. Cuman berpikir lagi, nggak menyelesaikan masalah, ya udah kita berjalan aja. Mau tahu sampai mana mereka cuekin aku gitu. Aku harus gimana? Setelah lulus sekolah, di situ aku hancur-hancuran, keluar malam, bebas, terus pernah kerja malam, kerja karaoke. Karena aku pikir nggak ada yang pedulin aku, ya udah sesuka hati aku. Di tahun 2013 itu aku dari Kerawang pindah ke Bekasi. Itu aku kerja di suatu perusahaan. Dan puji Tuhannya ketemu sama suamiku. Di situ juga aku udah tahu kalau suamiku ini berbeda keyakinan sama aku. Singkat cerita, kita pacaran hampir 2 tahun. Langsung aku menjenjang serius dengan suamiku ini. Dan di situ ada bertentangan juga karena ini yang beda keyakinan. Keluarga aku nggak setuju. Pas 2 minggu setelah aku berdoa, aku beribadah, itu aku tidur, aku mimpi ada cahaya besar. Tiba-tiba ada orang besar, tinggi, rambutnya panjang, pakai jubah putih. Di situ aku langsung bilang sama keluarga suami, sama mertua, mama mertua. Tante, aku mimpi kayak gini. Aku ceritain dari mimpiku. Dibukalah ayat Alkitab. Mazmur 27 ayat 10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Begitu Meli. Jadi, walaupun orang tua kita meninggalkan kita dan mengecewakan kita, Tuhan selalu ada untuk kita dan selalu menyertai kita. Jadi ini mungkin jawabannya gitu. Terus gak lama aku bilang sama keluargaku, sama bapakku, Pak, Nan ikut sama suamiku aja, namanya Aldi. Terus mereka marah, gak bisa, gak boleh kamu ikut agama dia. Ini keputusan Meli ya. Untuk ikut keyakinan Aldi. Bukan karena paksaan, bukan karena dibayar. Lagian selama ini ayah kemana aja. Jadi sekarang gak usah peduli sama Meli. Gak usah larang-larang Meli. Meli udah dewasa. Percuma kamu rajin ibadah. Juara lomba baca ayat. Udah dewasa, malah melenceng. Pokoknya Meli akan tetap ikut sama Mas Aldi dan keluarganya. Oke, silakan. Kamu bukan anak ayah lagi. Pergi dari sini. Anak durhaka. Di situ ya udah, akhirnya bapakku sudah putus hubungan sama aku.
Terus aku telepon gak diangkat, aku telepon semua keluargaku. Mereka bilang, udah gak usah nganggap kita keluarga lagi. Udah kita putus hubungan. Kalau bisa kata kakakku, kepala lu taruh aja di kereta. Tapi keluarga dari suamiku itu sangat sayang banget melebihi anaknya sama aku. Nah, di situ aku ngerasain kasih, di situ aku ngerasain oh seperti ini ya anak Tuhan Yesus gitu kan. Terus singkat cerita kita melangsungkan pemberkatan, tapi sebelumnya itu ada bimbingan dulu sama Bapak Gembala. Setelah bimbingan itu dibaptis, lalu pemberkatan. Terus keluargaku nggak datang semuanya, tapi di situ Bapak Gembala bilang, kamu tetap komunikasi sama keluarga kamu gitu. Tadinya aku udah nggak mau gitu, tapi dari Bapak Gembala bilang seperti itu, ya udah aku telepon, terus aku hubungin, terus dan setelah pemberkatan itu aku bawa dalam doa keluargaku. Aku rindu gitu sama orang tuaku, sama keluargaku, biar pengen kumpul lagi kayak dulu. Dan pada saat 3 tahun berlalu, puji Tuhan, bapakku tiba-tiba telepon. Dia respon, tanya kabar kamu gimana. Di situ aku nangis, aku bersyukur, aku berterima kasih banget sama Tuhan sudah jawab doaku. Terus dia ngajak ketemu, walaupun di luar, oke nggak apa-apa. Pak, Mel. maafin Meli ya Pak. Ya, duduk. Duduk ini. Pak. Bapak juga sebenarnya sayang banget sama kamu, Mel. Iya. Bapak juga sedih harus berpisah seperti itu. Bapakku minta maaf, aku juga minta maaf. Nah, di situ bapakku sudah clear ya, sama bapakku sudah selesai. Setelah aku mengenal Tuhan, melayani Tuhan, Tuhan jawab semua doa-doaku dari awal. Setelah 5 tahun berlalu, itu Tuhan jawab. Kakakku menghubungin aku. Puji Tuhan, aku bergumul sama kakakku sudah selesai. Tuhan udah jawab doaku. 10 tahun berlalu, itu di tahun ini, itu emakku langsung bilang sama tante aku, mana sih Meli? Suruh datang aja ke rumah. Di situ aku puji Tuhan, tuh sukacita banget gitu. Berterima kasih banget sama Tuhan. Semua doa-doaku, apa yang aku mau dari dulu, pengen keluargaku baik lagi sama aku, keluargaku nerimaku lagi, itu terjawab sudah. Aku ketemu emakku, aku peluk, aku minta maaf. Puji Tuhannya, emakku ini juga mau minta maaf sama aku dengan kejadian yang dulu-dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Aku di situ langsung berdoa. Mungkin lewat aku ini, aku percaya nanti bakalan keluargaku yang lain sama seperti aku ini. Aku percaya juga Tuhan kasih keberanian aku juga buat memberitakan Injil ini kepada keluargaku yang lain. Ma, Ya, Mama kenapa selalu bawa sapu tangan dan Alkitab? karena ini yang buat Mama kuat. Sapu tangan ini dari nenek kamu. Alkitab tempat Mama cari jawaban. Hah? Cari jawaban? Iya, cari jawaban. Mama akan selalu berdoa saat Mama bingung. Dan jawabannya akan dikirimkan Tuhan lewat firman-Nya. Berarti kalau aku bingung, aku bisa cari jawaban dari Alkitab. Tentu dong, apapun masalah kamu harus selalu ingat Tuhan Yesus ya. Oke, Mama. Aku selalu tanamkan sama anakku. Aku bilang, apapun masalahnya nanti kamu ke depan, selalu andalkan Tuhan. Iman kamu harus kuat. Tuhan Yesus udah baik sama Mama, sama kamu juga udah baik. Kamu harus selalu mengucap syukur sama Tuhan. Iman kamu harus kuat sama Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu adalah
juru selamat kita nanti ke depannya, Dek. Aku selalu bilang kayak gitu sama anakku. Nah, sapu tangan ini dan Alkitab mulai sekarang kamu bawa ya. Wah, makasih Mama. Gimana kalau kita doa bareng yuk? Boleh dong, yuk. Tuhan Yesus, buatku ini itu Tuhan Yesus yang ajaib. Karena aku yakin banget mujizat itu nyata. Terus gak ada yang mustahil juga kalau kita percaya sama Tuhan. Apapun yang aku lakukan, apapun yang aku rasakan, apapun yang aku alami di kehidupan aku yang sekarang, aku semakin yakin bahwa aku kalau melayani Tuhan sungguh-sungguh, itu pasti hidupku diubahkan. Itu aku percaya banget. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Itu yang sampai sekarang masih aku pegang. Walaupun apapun pergumulannya, apapun cobaannya, kasih setia Tuhan selalu ada buat kita. Sahabat, tantangan dan masalah selalu ada di dalam hidup. Tetapi dengan menjalani semuanya, kita belajar untuk tetap dan selalu bersandar kepada Tuhan. Kasih dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Ia ada untuk memberikan kekuatan, pemulihan, dan mencukupkan kita di dalam segala sesuatu. Namun jika hari ini kamu merasa lelah dan tidak ada kekuatan untuk kembali melangkah untuk menghadapi tantangan dalam hidupmu, ingat, kamu tidak perlu melewatinya sendirian. Kamu bisa bercerita kepada kami, kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan cerita kamu dan mendoakan kamu. So, kami tunggu ya. Setelah ini kita akan ngobrol dengan seorang sahabat yang memiliki masa lalu yang kelam. Masa kecilnya sulit, hingga pada akhirnya ia mendapatkan popularitas di industri musik. Bahkan ia sempat terjebak di dalam dosa dan hidup di dalam kekosongan hati. Penasaran dengan ceritanya? Mari kita ngobrol dengan dia. Sahabat Solusi, hari ini kita akan ngobrol dengan seseorang yang sudah hadir, tamu spesial yang akan menceritakan bagaimana Tuhan mengubahkan hidupnya. So please welcome Kak Ilham Baso. Hai Kak, aduh apa kabar? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik ya baik, hari baik ini. banget. Thank you banget udah datang ke Solusi. Sama-sama. Tapi sebelumnya boleh gak sih kenalan dulu? Sahabat Solusi mungkin ada yang pengen tahu siapa sih seorang Ilham Baso ini? Seorang Ilham dulu itu tumbuh di lingkungan yang benar-benar, kan saya besar di Surabaya ya. Besar di Surabaya, benar-benar lingkungannya itu di jalan. Jadi benar-benar mengamen, benar-benar di terminal, di lampu merah. Gue masih ingat waktu itu di Tugu Pahlawan, di Sulung Sambungan, Kertajaya, pokoknya daerah Surabaya lah. Di jalan tiap hari seperti itu, pulang malam, ketemu sama keluarga. Jadi emang benar-benar cari uangnya itu di sana. Oke. Dan pada akhirnya Kak Ilham ini berhenti tadi umur 15 ya? Sampai umur 15 ya? Mau masuk 17. Mau masuk 17. Terus bisa kepikiran mau merantau itu gimana Kak? Karena kayaknya selalu orang berpikir kalau ke Jakarta itu orang bisa sukses gitu kan. Dari dulu pemikiran itu, merantau ke Jakarta itu akan sukses gitu. Dan akhirnya itu yang buat aku ambil keputusan, karena aku bilang sampai kapan aku kayak gini terus gitu loh, ngamen-ngamen. Pengen coba deh naik levelnya ke Jakarta, walaupun di Jakarta gak ada siapa-siapa. Jadi mimpi yang dibawa cuman mau sukses, mau terkenal, sebagai penyanyi. Sebagai penyanyi. Oke. Kayak gitu. Tapi toh ikut ajang pencarian bakat itu gimana ceritanya itu? Itu bokap almarhum. Paksa-paksa, dorong-dorong, akhirnya yaudah ikut lah. Bareng aku, kebetulan aku deket banget sama Nobo kan. Oke. Sama Nobo kita daftar bareng. Dan ikut lah. Gak nyangka bisa lolos terus-terus sampai gitu. Nah berarti apakah bisa dikatakan kalau ajang pencarian bakat tersebut adalah salah satu titik perubahan hidup dari Kak Ilham? Perubahan yang makin hancur malah kalau gitu makin hancur justru. Jadi aku tuh levelnya kayak gini gitu makin naik. Karena kan semakin terkenal kan. Kemana-mana nyanyi di daerah-daerah, hampir seminggu waktu itu bisa pulang cuma sekali doang karena tiap hari nyanyi di daerah. Jadi emang eksposurnya luar biasa, tinggi banget waktu itu. Itu menghasilkan uang yang sangat banyak juga. Dan di saat itu juga aku malah makin
Parah, walaupun waktu itu posisinya aku udah kenal Tuhan. Oke. Just kenal ya. Sudah Kristen lah Sudah pokoknya. Kristen. Jadi berbanding lurus tuh ya, Ya. ketenaran, keuangan dengan kehidupan gelap yang Kak Ya. Ilham jalani waktu itu ya. Betul. Nah, bisa ceritain detail nggak sih segelap apa kehidupan waktu itu? Oke, sebenarnya sih waktu aku nyanyi, dikenal, keluar dari reality show itu, aku diundang kemana-mana. Gelapnya itu bukan hanya konsumsi narkoba aja ya, tapi lebih ke aku itu suka banget melakukan hal-hal yang aku bisa bilang itu sangat mendukakan hati Tuhan. Aku bisa pelayanan di mana, kan udah Kristen kan waktu itu kan, diundang nyanyi di mana. Aku bisa di KKR di mana-mana, tapi besoknya aku tuh bisa deket sama perempuan. Buat aku itu satu hal yang aku bisa nyembah Tuhan di atas panggung, tapi dengan waktu yang berbeda, cuma satu hari besoknya aku bisa gampang banget untuk deket sama perempuan lain. Kayak gitu, itu buat aku satu hal yang menyakiti hati Tuhan banget. Nah, yang menjadi titik balik sebenarnya itu saya punya sahabat dulu, namanya Guntur Simbolon. Kami berteman itu udah dari tahun 2003. Setelah itu lama nggak ketemu lagi, aku ikut reality show itu, akhirnya ketemu lagi setelah lewat. Di saat nakal-nakalnya aku 2018, udah mulai capek, umur juga, akhirnya ketemu dia lagi. Kita ngobrol, dia ngajak aku ikut ke Bekasi Gospel Project itu. Oke. And then sebelum Bekasi Gospel Project berlanjut, dia ngajakin, Ham kamu mau Bible study nggak? Pas dia ngomong Bible study, ngapain? Gue udah tahu Alkitab kok, gitu. Isi Alkitab gue udah tahu semua. Maksudnya dalam hati sombong kan. Ngerti gue, apa lu sebut? Gue tahu kok. Guntur tenang banget dia cuma bilang, kamu tahu, kamu jalanin nggak? Pas dia ngomong kayak gitu, langsung kayak, ya disekak nih gue nih. Dan akhirnya berjalannya waktu setahun, Guntur tawarin itu lagi, dia tawarin, ayo ikut Bible study mau nggak? Coba deh, mulailah Bible study. Ternyata di situ titik baliknya. Akhirnya aku bisa ngelihat bahwa yang diubahkan itu bukan apa yang kamu punya saat ini, yang diubahkan itu karaktermu. Dan jujur aja Bible study ini yang membuat karakter aku jadi benar-benar berubah, walaupun sampai sekarang masih terus belajar, membuat aku wah itu benar-benar berputar berapa derajat yang membuat aku ngelihat bahwa ya semua tentang Tuhan, bukan tentang aku lagi gitu loh. Benar-benar titik baliknya itu waktu aku ngambil keputusan untuk confess, mengaku dosa ke pembimbingku Guntur dan pendeta kita. Waktu momennya pas mama meninggal. Aku mau berubah, aku mau ninggalin dosa-dosa ini, please bantuin gua. Di situ tuh aku udah kalau bisa gua berlutut lah, udah, karena itu momen aku ngerasa nyokap udah pergi, orang yang dari dulu gua sayang, gua sama-sama tinggal gitu. Karena kan aku sama keluarga aku sangat deket ya, sama mama deket, kami hidup sama-sama sampai umur aku masuk 37 tahun, kita tinggal sama-sama terus. Jadi aku tahu banget keadaannya seperti apa, keluarga segala macam. Kedekatan itu yang membuat aku ngerasa kayak jujur marah sama Tuhan awalnya. Lu kenapa ngambil mama gua kayak gitu. Sampai marah pas mama meninggalnya pun waktu itu kalau aku bisa bilang kurang wajar. Dan aku ngerasa kayak kenapa ada cara lain yang meninggal lebih bagus buat aku lihat daripada keadaannya kayak gini. Akhirnya aku ngerasa kayak Tuhan jahat. Sempat ada pemikiran pengen nggak lanjutin Bible study lagi. Kenapa di saat gua makin mau deket sama lu, malah Tuhan ambil orang yang gue sayang. Kesel banget. Kenapa aku malah mau dekat sama kamu, tapi kok kamu ngambil orang yang aku sayang. Tapi bersyukur banget ada Guntur, ada pembimbing, ada teman-teman yang lain yang bantu aku. Untung aku bisa ngelihat, weh, lu nggak sendiri. Tuhan mengasihi kamu banget gitu. Oke, thank you. Makasih. Ya jadi itu momen membuat aku marah, pingin pergi, udah gak mau lanjutin. Kalau aku salah ngambil keputusan waktu itu, aku makin hancur. Mungkin aku gak di sini saat ini. Karena aku ada di momen yang udah, gue deket sama lu, tapi kok lu malah ambil orang yang gue sayang.
kalau nggak ada orang-orang yang di sekitar gue yang mengasihi gue, mungkin gue makin hancur. Dan akhirnya mereka tetap mengasihi, mereka doakan, dan itu bukti nyata gitu yang mereka lakukan di kehidupan gue. Dan itu buat gue makin, oh ya udah, oh ya berarti ya Tuhan izinkan itu terjadi. Harga mahal loh itu. Hasilnya buat aku pribadi itu harga mahal, sampai orang tua gue meninggal gue belum bertobat. Dan dia masih ngelihat aku tinggal sama, itu kan gak jadi contoh yang baik ya buat keluarga aku juga pun ngelihat. Dan dia belum sempat ngelihat bener-bener pertobatanku, dia udah pergi. Itu satu hal yang gak bisa. Ya kalau aku cuman bisa, paling saat ini aku cuma doa sama Tuhan. Tuhan boleh gak lah sampaikan ke mamaku kalau hidupku sekarang udah gak kayak dulu gitu. Sorry. It's okay. Kalau aku minta Kak Ilham untuk memberikan satu kalimat yang menggambarkan siapa seorang Ilham Basso dalam terang kasih karunia Tuhan yang sekarang. Masa lalu Ilham mengajarkan Ilham untuk bisa melihat Tuhan itu tetap bekerja sampai detik ini. Wow. Masa lalu Ilham bisa membuat Ilham melihat Tuhan itu setia dan gak bakalan pernah tinggalkan Ilham sampai detik ini. Jadi kalau teman-teman punya masa lalu, jangan malu-malu untuk bercerita sama teman yang kita merasa dia rohani. Gak usah tahu, kadang kan orang dipendam sendiri. Please cerita aja sama teman-teman rohani yang kamu lihat dia rohani gitu, kehidupannya benar, cerita aja. Karena gak bisa kita pendam sendiri. Nah akhirnya itu membuat kita jadi makin terintimidasi sama iblis lagi kan. Udah lu aja yang tahu, yang lain gak perlu tahu. Padahal Yakobus jelas-jelas banget bilang kan, kalau saling mengakulah dosamu supaya kamu sembuh. Kita ini orang sakit semua. Iya. Seperti itu sih. Sahabat, hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ada kalanya kita berada dalam titik terendah dalam hidup kita. Kita menanggung beban yang rasanya terlalu berat untuk kita hadapi. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 1 ayat 8 dan 9, Paulus bercerita tentang penderitaannya. Ia berkata, sebab kami mau saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Mungkin hari ini bebanmu terlalu berat, tetapi justru di saat itulah kita diingatkan untuk kembali mengandalkan Tuhan. Jangan-jangan selama ini kita mengandalkan diri kita sendiri. Tuhan mungkin tidak ingin mengubah situasimu lebih dulu, tetapi ingin mengubah hatimu untuk selalu mengandalkan Dia. Jika hari ini kamu mengalami beban yang begitu berat, rasanya tidak ada kekuatan lagi, saya mau ajak kamu untuk sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang kepadamu hari ini. Di tengah segala beban yang begitu berat, kami diingatkan mungkin selama ini kami mengandalkan kekuatan dan kemampuan kami. Hari ini kami bertobat, kami datang kepadamu. Ajari kami untuk terus bersandar kepada Tuhan. Tuhan yang baik, Tuhan yang setia. Dan bahkan di dalam beban terbesar kami yaitu dosa, Engkau menanggungnya di atas kayu salib. Kami sungguh bersyukur punya Tuhan yang setia dan baik seperti Engkau. Berikan kami kekuatan yang dari Engkau untuk menghadapi beban dan persoalan yang terlalu berat untuk kami tanggung. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami serahkan hidup kami. Amin. Jika hari ini kamu merasa sendirian di dalam menghadapi tantangan dan beban di dalam hidup, saya mau mengingatkan bahwa kamu tidak sendirian. Kamu bisa bercerita kepada kami dengan cara menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan cerita kamu dan mendukung kamu di dalam doa. Jangan ragu untuk menghubungi kami karena satu langkah kecil saya percaya bisa mengubah hidupmu selama-lamanya. Sahabat, melalui program ini kami melihat hidup yang diubahkan. Harapan yang dipulihkan. Juga kekuatan yang diperbaharui. Dan jika kamu rindu menjadi bagian dari cerita pemulihan ini, kamu bisa mendukung acara ini dengan cara scan QR Code yang ada di layar kamu. Kami percaya kontribusimu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih sudah menyaksikan acara ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Dan apapun permasalahanmu, di dalam Tuhan pasti ada solusi.